otomatis pas balik lagi refresh akan terkirim. Nah, untuk jadwal selanjutnya Bapak Ibu, jadwal selanjutnya kita akan masuk ke dalam akun Pokja terlebih dahulu di sini. Ini saya menggunakan Pokja 21. Nah, ini kelihatan ya, dua pendaftar Bapak Ibu, akan tetapi belum terlihat ya untuk apa namanya berapa peserta yang mengirimkan penawaran. Belum terlihat karena memang belum jadwalnya pembukaan penawaran. Kalau misalkan kita upload, jadi kita harus masuk ke timer ya. Pembukaan penawaran ini tanggal 19 April. Ini kita lanjutkan ke tanggal 19 April. Nah, otomatis nanti pas pada saat penawaran peserta itu Bapak Ibu ya, ini tidak akan lihat nih kualifikasi peserta ya. Nah, tetapi untuk kualifikasi bisa dibuka langsung, karena itu untuk administrasi harga dan juga teknis itu belum bisa dibuka sebelum Bapak Ibu untuk melakukan instruksi terlebih dahulu di token ini. Di token lalu sebagai pekerja kita klik buka penawaran Bapak Ibu. Nah, otomatis nanti penawaran akan terbuka di sini ya. Di sini teknis misalkan ya, bisa diunduh. Dan ini juga bisa diunduh. Ini bisa terunduh sesuai dengan yang Bapak Ibu tadi setting untuk foldernya. Nah, foldernya. Apabila sudah ya silakan Bapak Ibu keluar. Ya. Ketika sudah keluar, Bapak Ibu pas sudah penawaran peserta, ini bisa dilihat untuk detail-detailnya karena memang sudah diunduh oleh kuncinya sudah dibuka oleh HP. Ya. Dan penawaran berarti di sini ada dua penyedia yang ikut. Nah, untuk hijau-hijau ini Bapak Ibu, ini adalah kelihatan untuk IP address-nya ya. Ini akan melihat apakah penyedia ini ternyata bersekongkol atau tidak. Itu berarti IP address-nya sama. Karena ini saya menggunakan laptop yang sama, ini adalah IP address-nya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kita lanjutkan saja ke tahapan evaluasi untuk kualifikasi teknis dan juga harga di tanggal 22 April. Pada saat evaluasi, kita klik saja nama pesertanya Bapak Ibu. Misalkan kita checklist, terus kita simpan. Oke. Nah, ini kalau misalkan tidak lulus diisi ya, tapi kalau lulus tidak usah diisi untuk alasannya. Evaluasi kualifikasi. Nah, ini validasi KSWP bisa dilakukan di akun Pokja juga Bapak Ibu. Oh, ternyata tidak tervalidasi ini. Karena ini memang akun latihan, yang sudahlah kita evaluasi semua lalu kita klik simpan. Lalu selanjutnya pada saat evaluasi teknis, apakah semuanya memenuhi? Kalau memenuhi kita klik simpan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus memastikan ya semuanya ya sebagai Pokja ya. Ya. Untuk harga terkoreksi ini bukan harga negosiasi Bapak Ibu ya. Harga negosiasi akan keluar apabila memang hanya satu peserta saja yang mengirimkan penawaran. Nah, tapi karena ini dua, otomatis harga negosiasi nanti tidak akan keluar. Pembuktian kualifikasi ini belum bisa dilakukan sebelum tahapan pembuktian kualifikasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu Bapak Ibu di evaluasi. Di sini sudah terevaluasi semua ya. Ya, oke, Pokja kedua kita evaluasi juga deh. Nah, karena ini hanya dua peserta yang mendaftar, ditakutkan nanti pas pada saat mengirimkan penawaran ya Bapak Ibu ya,
ataupun pas pada saat pembuktian kualifikasi ada yang mengundurkan diri ataupun memang pembuktian kualifikasi tidak lulus, penting untuk mencegah hal tender bisa menjadi gagal. Hanya satu yang dievaluasi. Selanjutnya Bapak Ibu silakan kirim undangan pembuktian kualifikasi. Ini tanggal 23 April. Nanti Bapak Ibu di sini bisa mengisi untuk tanggalnya 23 April. Tempatnya misalkan di KPP. Mekanismenya ada dua ya, ada offline dan online. Tapi kalau online diwajibkan untuk mengisi link undangannya, baik itu Google Meet atau Microsoft Teams ataupun Zoom Meeting. Otomatis nanti akan terkirim. Nanti juga jangan lupa Bapak Ibu di peserta yang selanjutnya kita lakukan untuk pembuktian kualifikasi juga ya. Nanti kalau Bapak Ibu lupa untuk klik kirim ini undangan pembuktian kualifikasi, maka nanti penyedia tidak bisa melanjutkan ke fase selanjutnya. Pas pada saat penetapan pemenang tidak bisa dipilih. Tapi tanggal 23 setelah oke. Selanjutnya kita lanjutkan saja tahapnya ke tahapan pembuktian kualifikasi Bapak Ibu. Tanggal 23. Oke, di tahapan pembuktian kualifikasi, nah Bapak Ibu bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Nah, verifikasi ini dilakukan agar nanti penyedia selain izin usaha, selain izin usaha NIB ya. NIB kan otomatis terverifikasi Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa terundang di tender cepat Bapak Ibu. Akta juga sudah otomatis ya. Oke, nah ini manajer SBM juga bisa dicek ya. Dia udah verifikasi di sini Bapak Ibu ya. Nah, apabila memang dilakukan verifikasi, kita ke kendaraan nih. Bapak Ibu silakan masukkan ketikkan verifikasi. Nah, nanti otomatis di pengalaman ini sudah akan terverifikasi. Bisa juga melakukan pencabutan verifikasi ataupun pembatalan verifikasi itu bisa dengan diisi alasan Bapak Ibu. Nah, ini akan berguna bagi penyedia nanti untuk mengikuti agar dapat terundang di tender cepat Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap penyedianya yang mengikuti tender. Karena ini merupakan satu-satunya kesempatan penyedia agar melakukan contoh seperti pengalaman, SDL, manajerial, ataupun izin usaha yang selain NIB itu dapat diberikan. Apabila sudah, Bapak Ibu silakan lakukan konfirmasi. Ini adalah bentuk untuk validasi bahwa Bapak Ibu telah melakukan verifikasi kepada penyedia dan telah mengkonfirmasinya. Nah, penyedia sudah terverifikasi. Dan di sini untuk pembuktian kualifikasinya Bapak Ibu jangan lupa untuk di checklist. Ini kan yang dipersyaratkan di kualifikasi ya. Dicek satu persatu apakah memang semuanya sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, silakan untuk dilakukan pembuktian kualifikasi. Pada saat pembuktian kualifikasi sudah selesai, kita akan masuk ke dalam tahapan penetapan pemenang di tanggal 24 April. Nanti Pokja juga akan melakukan proses kolegial lagi Bapak Ibu. Nah,
Ini karena memang ada dua peserta dan dua penawaran peserta yang lulus Bapak Ibu yang sampai dengan pemeriksaan kualifikasi, maka reverse auction akan terjadi. Tetapi kalau misalkan lebih dari dua penawaran ataupun hanya satu penawaran saja, reverse auction tidak akan otomatis terbuka ataupun jalan ya Bapak Ibu ya, karena ini hanya dua. Pada pemeriksaan kualifikasi juga dua Bapak Ibu. Nah, otomatis reverse auction nanti akan terjadi di sini. Nah, Bapak Ibu sebagai pekerja belum bisa untuk melakukan penetapan pemenang. Jadi harus menunggu penyedia untuk melakukan reverse auction terlebih dahulu. Caranya yaitu adalah kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih simpel ya berarti hanya satu saja yang diluruskan Bapak Ibu. Jadi akan saya praktekkan juga AS 60. Akan saya praktekkan juga di sini apabila memang terdapat dua penawaran yang masuk hingga pembuktian kualifikasi lulus. Nah, di penyedia nanti penyedia akan diminta untuk mengirimkan penawarannya Bapak Ibu. Oke, reverse auction sudah dimulai. Bentar. Oh iya, mohon maaf saya lupa. Reverse auction itu harus di ini dulu Bapak Ibu. Harus diatur dulu jadwalnya oleh Pokja. Diatur dulu jadwalnya oleh Pokja. Misalkan disesuaikan dengan tanggal yang saat ini ya. Kan ini kan 24 April. Oke, reverse saya akan 24 April. Saya harus ngecek jadwal saya dulu Bang. Ini 24 April doang ya. Oke, berarti dalam jam-jam sekian aja. Bahkan reverse jam 10 00 sampai dengan 24 April 11.00. Simpan. Jadi reverse hanya dilakukan sejam. Nah, dalam sejam ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu biar cepat ya. Di rekanan tadi dan mengikuti tender saya login menggunakan rekanan 150, passwordnya 123123. Lalu klik. Nah, di sini masuk ke tab reverse auction. Ini preferensinya belum dimulai, lalu akan kita ubah di akun primer Bapak Ibu. Tadi reverse auction jam 10. Ubah. Kita refresh. Nah, ini kita harus di edit ya Bapak Ibu ya. Sekarang sini saya pilih yang kenal. Ini udah saya pun dengan ada. Jalan ke ini sepertinya lemot. Nah, oke, penawaran Anda terendah. Di sini langsungnya kalau seperti tender cepat ya Bapak Ibu ya. Kalau tender cepat otomatis itu option untuk pengiriman penawarannya. Penawaran Anda terendah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke akun penyedia 101. Syarat untuk mengirimkan reverse auction adalah harus dikirimkan dengan penawaran harga yang paling rendah.
Ini kirim penawaran. Oke. Kalau Anda oke, selanjutnya adalah pada saat request option sudah penyedia sudah semua ya Bapak Ibu ya. Saya biasanya langsung login ke gitu. Ini akan saya nggak bisa tunggu lagi ini akan saya lewatkan menjadi jam 12. Kita temukan hasil kamu ya Bapak Ibu. Nah, di sini akan terlihat penawaran terendahnya suatu. Ini adalah rincian dan juga bisa dicetak PDF untuk penawaran selanjutnya. Nah, selanjutnya apabila request option sudah, otomatis Bapak Ibu bisa melakukan penetapan pemenang. Dan ini akan ada otomatis Bapak Ibu yang 1, 2 karena ini memang tadi harga penawaran terendah ya untuk metode evaluasinya. Jadi otomatis request option terbuka Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ini diganti mungkin Pak untuk juga. Oh iya. Ya, tetapi karena ini menggunakan metodenya tadi penawaran harga terendah, ya otomatis tadi dari sistem yaitu adalah KPP 151 yang menang. Ya, karena dia penawarannya paling rendah. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, silakan untuk melakukan kolektif kolegial ataupun persetujuan pemenang. Nah, persetujuan pemenang ataupun kolektif kolegial juga 50% plus 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada minimal 2 pekerjaan. Ini saya akan menggunakan pekerjaan dulu. Ya B hanya menggunakan persetujuan saja. Yang telah dilakukan semuanya oleh Pokja. Nah, apabila sudah selesai kita lihat tahapannya Bapak Ibu. Nah, berarti penyedia ya, dengan penyedia untuk Pokja ini harus melakukan pengumuman pemenang. Di tahapan pengumuman pemenang sih jadi 5 April. Untuk pengumuman pemenang jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu ya. Bisa pengumuman pemenang Bapak Ibu yang untuk saat ini ya, untuk saat ini di versi Februari ya, kalau nggak salah udah di build Januari atau Februari gitu Bapak Ibu. Untuk melakukan pengumuman pemenang, jadi pekerja itu harus melakukan persetujuan dulu semua pekerja ya. Jadi semua anggota pekerja baik itu terdiri dari 3 pekerja, terdiri dari 2 pekerja, 2 pekerja, terdiri dari 5 pekerja gitu ya. Itu harus melakukan persetujuan pemenang semua Bapak Ibu. Karena kalau misalkan tidak melakukan persetujuan penetapan pemenang tadi, nanti otomatis pekerja tidak bisa melakukan pengumuman pemenang. Oh ya, itu yang bukan tapi memang yang kami takutkan nanti itu adalah berdampak pada e-kontrak Bapak Ibu, karena pekerja tidak dapat mengumumkan tentang pemenang. Seperti itu ya.
Tahapannya udah lewat ya. Penetapan pemenang. Sehingga pokoknya tidak bisa melakukan pengumuman pemenang pada itu. Karena pada saat penetapan telah terlewat, kan memang bisa diedit untuk di penetapan. Nah, kalau misalkan telah terlewat, itu penetapan pemenang itu bisa diedit Bapak Ibu. Misalkan kita di sini menggunakan tanggal 25, kita kali tanggal 1, ataupun bisa disimpan. Oke, berarti di sini paket. Harusnya di sini masih tahapan penetapan pemenang ya. Nggak bisa. Nggak berubah sih. Ini apa saya tadi salah berubah ya? Sekarang 25. Berarti mau berubah semua, mau 26, tanggal 26. Ini ada ubat memang jam 1 itu bisa dulu sampai jam 1. Nah, Pokja C harus melakukan persetujuan seperti itu ya. Apabila telah melakukan persetujuan semua, pada saat nanti pengumuman pemenang itu bisa dilakukan. Jadi memang kemarin ada yang tiket ya, Pokja tidak dapat melakukan pengumuman pemenang karena memang ada salah satu Pokja yang belum menyetujui. Nah, hal ini nanti kan takutnya berdampak ya Bapak Ibu ya, berdampak di kontrak. Akan tetapi untuk saat ini sih masih belum ke situ. Berarti nanti mungkin nextnya bisa ke situ Bapak Ibu. Jadi nanti harus melakukan koordinasi dengan Pokja-Pokja yang lainnya pada saat melakukan penetapan pemenang. Jadi semua Pokja harus menyetujui penetapan pemenang agar dapat melakukan pengumuman pemenang. Dan selanjutnya yaitu adalah masa sanggah Bapak Ibu. Saya dilakukan kepada penyedia yang yang tidak lulus. Contoh di sini saya akan masuk ke dalam penyedia PT berapa tadi ya? Ini pemenangnya siapa sih? Rekanan berapa sih? 151 berarti rekanan 150. Oke, kita punya 3123. Ini rekan bisa melakukan sanggahan. Yang akan saya persoalan adalah masalah evaluasi. Tampilan apabila ada, apabila tidak ada kita klik oke.
Nah, di sini Bapak Ibu, nanti PPK juga tidak akan bisa membuat e-kontrak apabila memang Pokja benar-benar menjawab sanggahan yang ada. Ya, jadi memang harus diperhatikan betul-betul. Makanya tombol e-kontrak nggak bisa Bapak Ibu kalau misalkan Pokja itu belum menjawab sanggahan. Harus menjawab sanggahannya, kita balas misalkan benar atau diterima. Kalau misalkan benar dan diterima di sikat uraian, berarti nanti evaluasi ulang Bapak Ibu. Juga melakukan evaluasi ulang, ya, belum lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah tahapan penandatanganan kontrak. Belum bisa karena memang sanggahannya diterima. Kalau misalkan salah atau ditolak di sikat uraiannya, kita kirim Bapak ya, karena itu otomatis sanggahan ditolak dan bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah SPPBJ Bapak Ibu. Nah, untuk tahapan SPPBJ itu nanti dilengkapi di e-kontrak ya, dilengkapi di e-kontrak oleh PPK. Nanti PPK akan melakukan ataupun membuat e-kontrak ya Bapak Ibu ya. Nanti di situ SPPBJ, di SPPBJ, lalu buat SSK, SSK, surat perintah pengiriman dan lain-lain sampai dengan penilaian penyedia. Nah, jadi tugas kerja sampai di sini. Dan juga jangan lupa untuk membuat berita acara, dari berita acara pemberian penjelasan, berita acara evaluasi penawaran, berita acara hasil pemilihan, berita acara option. Caranya gimana? Bisa atur apabila Bapak Ibu sudah mempunyai template-nya, atau Bapak Ibu bisa cetak untuk mengunduh template yang disediakan oleh sistem SPSE. Misalkan di sini adalah BA acara pemberian penjelasan. BA penjelasan. Nomornya 123456789. Makanya ya, keterangan tambahan silakan diisi. Nanti Bapak Ibu bisa review terlebih dahulu, ya. Nomor BA-nya sesuai. Berarti nanti tinggal dicetak. Dicetak itu adalah diunduh, nanti akan otomatis terdownload. Bapak Ibu bisa dibuka. Apabila tidak sesuai formatnya yang disediakan oleh sistem SPSE, Bapak Ibu bisa diedit lagi di PDF editor, baik itu online ataupun offline di komputer perangkatnya masing-masing. Lalu ditandatangani oleh Pokja di sini, ya, ditandatangani oleh Pokja, lalu di upload Bapak Ibu ya, sama semuanya ya, bisa ada upload, cetak atau upload. Kalau misalkan langsung upload berarti Bapak Ibu punya template-nya. Apabila belum ada template ya Bapak Ibu bisa melakukan cetak terlebih dahulu, diedit, disesuaikan misalkan apabila kurang atau belum sesuai, dan Bapak Ibu bisa langsung upload setelahnya, setelah ditandatangani oleh dia yang bersangkutan. Di SPS itu selain kita menyediakan fasilitas untuk proses tender, kita juga memberikan fasilitas yang namanya proses pengadaan langsung, di mana teman-teman PP, PPK, dan juga Pokja bisa menggunakan proses pengadaan langsung tersebut. Nah, di sini pengadaan langsung terdiri atas 3 klasifikasi yang dibagi di dalam aplikasi. Yang pertama adalah pengadaan langsung yang bersifat pencatatan, itu ibaratnya offline, hasil akhirnya diinput di dalam sistem oleh PPK. Lalu transaksional atau non-tender beserta juga penunjukan langsung, dia juga terbagi antara 2, pencatatan yang bersifat offline dan juga yang bersifat transaksional yang online. Nah, namun untuk swaklola itu sendiri dia bersifatnya sebagai pencatatan saja, jadi teman-teman tinggal menginputkan hasil akhirnya saja di dalam aplikasi SPSE. Mana aturan itu diatur nomor 12 tahun 2021 pada ketentuan pasal 1 ayat 13, di mana nantinya untuk proses pengadaan langsung itu yang melakukan prosesnya adalah teman-teman di pejabat pengadaan, di mana pejabat administrasi atau pejabat fungsional ataupun personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan ataupun e-purchasing. Di mana nantinya pengadaan langsung itu nanti akan dibagi di antara dananya, pagunya adalah untuk yang pengadaan langsung barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Untuk metode pemilihan mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi lainnya itu paling banyak bernilai 200 juta rupiah. Sedangkan untuk jasa konsultasi itu dibatasi oleh pagu anggarannya adalah 100 juta rupiah. Jadi kalau di atas 100 juta rupiah nih, teman-teman harus menggunakan proses tender. Tetapi untuk yang
pengadaan selain jasa lainnya, jasa konsultansi itu bisa maksimal 200 juta rupiah, seperti itu. Jadi tidak dibatasi untuk dia harus pencatatan atau harus online. Jadi batasannya hanya cuman ini untuk pengadaan langsung atau ini untuk tender, seperti itu Bapak Ibu. Lalu pelaksanaan itu sendiri kurang lebih seperti ini ya. Pelaksanaan pengadaan langsung ada 2 model. Yang pertama pembelian atau pembayaran langsung kepada penyedia barang untuk pengadaan barang jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi, atau yang kedua adalah permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi beserta negosiasi teknis dan juga harga terhadap pelaku usaha tersebut untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat perintah kerja atau SPK. Ini juga diatur di Perpres 12 tahun 2021 di pasal 50 ayat 7. Dan juga secara alur proses di dalam proses pengadaan langsung, itu tentu saja ada proses persiapan pemilihan di mana awalnya pasti dari PPK dulu nih, pembuatan proses paketnya, nanti dilempar ke PP, di mana persiapan pemilihan yang pertama, pejabat pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan, beserta dan harganya juga, antara lain melalui media elektronik, atau mungkin media non-elektronik juga, dan juga dalam hal ini, informasi tersedia, pejabat pengadaan akan membandingkan harga dan kuantitas paling sedikit dari 2 sumber yang berbeda. Misalkan contoh, saya mau pengadaan langsung notebook lah misalkan atau komputer. Nah di sini saya sudah mendapatkan spek dan klasifikasi dan dokumen dari teman-teman PPK, maka di sini teman-teman PP juga harus membandingkan nih, oh ternyata spek ini kira-kira harga di pasarannya ada berapa ya. Nah, itu kita bandingkan nih, minimal ada 2 sumber data yang berbeda, misalkan contoh dari marketplace mana dengan toko yang berbeda, lalu di market secara fisik misalkan toko fisik kita coba tanya speknya kurang lebih ini harganya berapa, atau kurang lebih seperti itu. Itu juga diatur di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di lampiran 1 dan 2 untuk klausul 531. Nah, nantinya setelah proses persiapan pemilihan, setelah melakukan proses survei dan pembandingan kualitas dan harga juga, teman-teman PP akan melakukan proses penyusunan dokumen pemilihan, di mana yang menggunakan surat perintah kerja paling sedikit itu meliputi yang pertama adalah undangan pengadaan langsung, lalu yang kedua instruksi kepada peserta, ketiga itu adalah lembar data pemilihan, keempat spesifikasi teknis dan gambar atau KAK, kelima daftar kuantitas dan harga atau HPS, daftar keluaran harga, lalu keenam formulir dokumen penawaran, ketujuh itu adalah formulir isian kualifikasi, dan ke-8 atau terakhir adalah rancangan surat perintah kerja. Ini minimal juga harus dipersiapkan di STP-nya. Nah, setelah proses ini dipersiapkan nih untuk penyusunan dokumen pemilihannya, maka kita akan melakukan proses pengundangan terhadap calon penyedia yang akan kita undang. Di mana undangan tersebut paling sedikit memuat yang pertama adalah nama paket dan uraian pekerjaan, yang kedua adalah nilai HPS dan sumber pendanaannya, ketiga adalah alamat pelaksanaan pengadaan langsung, dan juga yang terakhir adalah jadwal pelaksanaan tersebut. Misalkan jadwalnya tanggal berapa pengundangan, tanggal berapa pengiriman penawaran, sampai dengan proses evaluasi dan juga klarifikasi beserta negosiasi teknis. Lalu pemilihan pekerjaan konstruksi yang menggunakan metode pengadaan langsung dapat dikecualikan terhadap ketentuan keharusan DED atau Detail Engineering Design. Itu juga dituangkan di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di lampiran 1 dan 2 klausul 531. Nah, lalu untuk proses pelaksanaan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau pembayaran atau kwitansi itu dilakukan untuk barang jasa lainnya dengan nilai paling banyak adalah 50 juta dan dilakukan dengan tahapan kurang lebih sebagai berikut ini ya. Pertama, pejabat pengadaan melakukan pemesanan barang jasa lainnya ke teman-teman penyedia pelaku usaha, dan dalam melakukan proses pemesanan tersebut pejabat pengadaan dapat dibantu oleh tenaga pendukung. Jadi misalkan teman-teman PP-nya kita ada banyak nih, misalkan dari teman-teman instansi Bapak Ibu, kita ada puluhan atau ratusan mungkin bahkan, itu bisa dibantu dengan teman-teman tim teknis pembantu teman-teman PP atau PPK, di mana akan membantu dalam proses penginputan atau persiapan pembuatan paket di dalam sistem SPS. Yang kedua, penyedia dan PPK akan melakukan serah terima barang jasa dan barang atau jasa lainnya.
Ketiga, penyedia akan menyerahkan bukti pembelian atau pembayaran atau kwitansi kepada PPK, dan atau yang keempat, PPK akan melakukan proses pembayaran. Di mana PPK dan pejabat pengadaan dalam melaksanakan tahapan pengadaan langsung dapat dibantu juga nih oleh teman-teman tim atau tenaga pendukungnya. Jadi ada tim PPK lah, tim pendukung PPK atau tenaga pendukung PPK. Ini pun juga diatur di peraturan LKPP kita di nomor 12 tahun 2021. Lampirannya juga sama di 1 dan 2, klausulnya 5, 3. Nah, sedangkan untuk proses pengadaan langsung yang berbentuk atau menggunakan SPK atau surat perintah kerja, maka kalau prosesnya ini yang pertama untuk jasa konsultan konstruksi atau konsultan konstruksi itu dengan nilai paling banyak tadi juga sudah dijelaskan, itu paling banyak 100 juta rupiah. Lalu belanja jasa atau barang jasa lainnya paling sedikit di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Dan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak adalah 200 juta rupiah. Jadi batasannya kurang lebih seperti itu ya. Ini juga untuk ketentuan ini berlaku juga untuk pengadaan langsung di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga diatur di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di klausul yang sama atau klausul 532. Nah, untuk yang proses menggunakan surat perintah kerja, maka pengadaan langsung tersebut akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut ini. Yang pertama, pejabat pengadaan akan mengundang satu calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi teknis dan harga dan beserta kualifikasinya. Lalu setelah mengundang, undangan tersebut juga dilampiri juga spek teknis dan atau gambar beserta dokumen-dokumen lainnya yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, setelah proses itu dilakukan, maka si calon penyedia yang diundang tersebut akan melakukan proses penawaran admin teknis, harga dan juga kualifikasi secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam undangan tersebut. Nah, setelah proses dilakukan, pastikan ada proses evaluasi ya. Nah, maka tahap selanjutnya adalah teman-teman PP akan melakukan proses pembukaan penawaran dan melakukan proses evaluasi dari administrasi, teknis, kualifikasi harga sampai dengan pembuktian dan nantinya adalah klarifikasi negosiasi teknis. Di sini dia. Poin 5 adalah proses pembuktian, undangan, dan juga melakukan klarifikasi beserta negosiasi teknis berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lainnya yang diperoleh saat persiapan pemilihan. Lalu jika tidak dalam hasil proses evaluasi dan pembuktian tersebut ternyata si calon penyedia tidak memenuhi persyaratan atau misalkan negonya tidak sesuai atau tidak sepakat nih antara proses tersebut, maka pengadaan langsung tersebut dinyatakan gagal dan akan dilakukan proses pengadaan ulang terhadap penyedia yang lainnya. Nah, tapi jika tidak ada proses itu nih, atau misalkan proses sudah berhasil, tidak ada masalah ya, maka pejabat pengadaan akan melakukan proses membuat berita acara hasil pengadaan langsung. Nantinya setelah proses BAHP dan proses BA evaluasi sudah dibuat, maka pejabat pengadaan akan melaporkan hasil proses pengadaan tersebut kepada PPK-nya melalui aplikasi SPC ditembuskan kepada Kepala UKPBJ. Nah, ini kurang lebih step-stepnya untuk proses pengadaan pelaksanaan langsung di dalam aplikasi SPC. Secara detail, workflow-nya atau alur prosesnya dan tupoksinya dibagi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, tugas PPK, alur pertama seperti tadi juga Mas Gali sempat jelaskan, tugas tupoksi utama dari PPK pertama membuat proses paket non-tender, ini lebih spesifiknya kita sebut paket non-tender atau transaksional, lalu memilih RUP-nya, melengkapi data paket, lalu melengkapi isian HPS, rincian HPS dan juga spek teknis dan gambar, data dokumen HPS, dan nantinya akan memilih PP-nya siapa ini untuk paket ini, beserta kita akan memilih jenis kontrak yang digunakan apa untuk proses pengadaan tersebut. Nah, setelah itu dilakukan, maka teman-teman PPK akan memberikan atau mengirimkan pemberitahuan kepada teman-teman PP secara aplikasi. Nah, setelah paket ini dilempar nih dari teman-teman PPK, maka dia akan di-handle oleh teman-teman pejabat pengadaan atau PP, di mana nantinya teman-teman PP akan menerima paket tersebut dan akan membuatkan draft paket non-tendernya. Jadi mulai memilih jenis pengadaan, membuat syarat kualifikasi berdasarkan dokumen atau spek teknis yang bisa dilampirkan oleh teman-teman PPK, lalu membuat jadwal pengadaannya, sampai dengan melengkapi detail-detail dokumen pemilihan lainnya.
Dan nantinya juga akan bisa dilakukan proses upload dokumen pemilihan dan juga upload dokumen survei harga pembanding. Dan setelah itu proses dilakukan, teman-teman PP juga bisa melakukan review terhadap dokumen atau persiapan pengadaan tersebut dari PPK dengan PP-nya. Jadi bisa undangan review bolak-balik antara teman-teman PPK dan PP-nya. Nah, jika sudah final nih, maka teman-teman PP tinggal melakukan proses pemilihan penyedia dari aplikasi Sikap. Tinggal inputkan misalkan nama penyedianya atau nomor NPWP-nya berdasarkan data yang kita sudah survei berdasarkan ternyata si penyedia ini mampu. Dan setelah dipilih, maka teman-teman PP akan melakukan proses pengumuman paket non-tender tersebut. Di mana setelah paket tersebut diumumkan, maka paket tersebut akan tampil di halaman aplikasi SPSC tempat Bapak Ibu, dan nantinya penyedia yang kita pilih tadi, dia akan bisa mencari paket baru untuk non-tendernya mereka di halaman login yang si penyedia bersangkutan, di mana mereka akan mendapatkan undangan untuk mengikuti paket non-tender tersebut dan melakukan proses pendaftaran paket non-tender tersebut, dan nantinya akan melakukan proses download dokumen pengadaan, dan pada saat jadwal pengiriman pun teman-teman penyedia akan melakukan proses pengiriman dokumen penawaran, baik itu kualifikasi, admin teknis, dan harga. Nah, setelah proses transaksi secara sistemnya sudah dilakukan nih antara teman-teman penyedia mengirim penawaran di SPSC, maka aktivitasnya akan kembali lagi nih ke teman-teman PP, di mana teman-teman PP akan melakukan proses pembukaan, melakukan administrasi, evaluasi teknis, kualifikasi, dan juga harga. Dan juga nantinya setelah proses itu dilakukan, tentu saja ada proses klarifikasi teknis dan harga, negosiasi dengan penyedia yang bersangkutan. Dan jika disepakati bahwa sudah sepakat nih antara proses klarifikasi dan negosiasi harganya dapat angka sekian, maka akan dilakukan proses penetapan pemenang dari teman-teman PP di dalam aplikasi SPSC untuk paket non-tendernya. Setelah ditetapkan, tentu saja akan lanjut ke proses pengumuman pemenang paket non-tender, dan tentu saja akan lanjut ke proses pembuatan berita acara evaluasi dan juga berita acara hasil non-tender. Nah, secara flow proses kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi alur proses pertama memang dari PPK terlebih dahulu. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan langsung saya simulasikan. Di sini slide-nya kurang lebih step by step cara pembuatannya seperti ini. Nah, sama dengan materi yang sebelumnya dengan Mas Gali. Jadi kita akan melakukan proses simulasi dari teman-teman PPK terlebih dahulu. Nah, mungkin di penjelasan pertama ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya buka share screen untuk slide presentation-nya. Screen saya pakai yang best. Ini juga sama, linknya seperti yang latihan. Saya langsung buka aja ya. Share screen. Nah, sudah tampil ya Bapak Ibu ya tampilannya. Ini sama persis dengan yang tadi Mas Gali sempat bawakan juga. Jadi aktivitas pertama tentu saja kita akan masuk sebagai role pertama proses pembuatan paket dari teman-teman PPK. Nih, seperti biasa, karena PPK adalah bukan penyedia, kita loginnya sebagai teman-teman. Kita login terlebih dahulu, saya akan menggunakan akun PPK 20.
Passwordnya adalah semangat Fatimah Padat Pagar. Jangan kode captcha CNJRW8. Nah, seperti itu. Maka akan tertampil halaman beranda dari teman-teman PPK seperti ini Bapak Ibu. Nah, di halaman beranda PPK ini, dia akan terbagi menunya di halaman beranda dan daftar paket beserta email, inbox, local access, dan juga ganti password. Nah, untuk proses kebutuhan paket tender dan non-tender atau pengadaan langsung, nah tender itu di sini tombolnya di beranda dan tender, dan juga proses pembuatan paketnya ada di daftar paket, menunya menu yang tender. Nah, itu tadi sudah dibahas dan dipraktekkan oleh Mas Gali. Sedangkan untuk proses pengadaan langsung yang sifatnya transaksional atau lewat sistem, maka masuknya ke menu yang non-tender Bapak Ibu. Mana tentu saja kita masuk ke menu daftar paket terlebih dahulu, lalu kita klik tombol non-tendernya, akan muncul list data paket non-tender yang sedang berjalan atau sedang draft. Ini kurang lebih tampilannya, dan untuk proses pembuatan paket baru, maka teman-teman PPK tinggal melakukan proses tombol buat paketnya, diklik saja seperti ini. Dimana langkahnya hampir sama dengan tender, cuman berbedanya ini adalah pengadaan langsung. Nah, ini juga sama, pemilihan KLPD atau instansinya, tahun anggaran, dan juga satuan kerja Bapak Ibu masing-masing, misalkan nantinya pada saat aplikasi yang productionnya. Nah, di sini nanti akan muncul seluruh data metode pemilihan yang ada di RUP kita. Nah, kalau kita mau filter berdasarkan pengadaan langsung, tinggal dipilih saja nih metode pemilihan yang misalkan pengadaan langsung. Maka akan terfilter datanya pengadaan langsung di paket RUP kita di KLPD kita. Nah, contoh misalkan saya mau menggunakan pengadaan langsung paketnya untuk yang paket ini pemeliharaan pompa elektrik atau firefighting system atau hidran. Nah, ini tinggal saya lakukan proses checklist saja. Lalu saya scroll ke bawah. Nah, ini kalau di sini diklik dia ada informasinya nih. Nama paket, pagu, dan juga RAB-nya dari mana nih. Pendangkarannya. Saya pilih checklist dan saya scroll ke bawah lalu tekan tombol buat paket Bapak Ibu. Nanti aplikasi akan meminta konfirmasi ke kita apakah ini benar paket kita. Kita yakin oke, ya. Sampai nantinya akan tertampil halaman seperti ini. Informasi data RUP, nama paket, dan juga sumber anggaran, tahun anggaran, kode anggaran, dan juga nilai anggarannya, dan juga PPK-nya siapa nih yang membuat paketnya. Nah, kebetulan ini PPK-nya PPK 20. Nah, ini saya kasih rename nama misalkan MT 3 April 2024. Contoh seperti ini. Nilai pagu paket seperti ini. Lokasi pekerjaan bisa kita tambah sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak, biarkan saja karena cuma satu lokasi. Lalu kita tekan tombol selanjutnya. Nah, di sini ini juga sama, tampilannya akan muncul seperti di proses tender, di mana teman-teman PPK akan diminta untuk melengkapi data-data sebagai berikut ini. Yang pertama adalah nilai rincian HPS, yang kedua adalah KAK spek teknis dan gambar, ketiga adalah rancangan kontrak, dan keempat uraian singkat pekerjaan. Informasi lainnya tidak berbintang merah, dalam arti tidak wajib diisi atau diuploadkan. Nah, contoh pertama akan saya isikan rincian HPS terlebih dahulu Bapak Ibu. Maka saya akan klik di rincian HPS. Dan nantinya akan tertampil halaman seperti ini. Sama persis dengan proses tender, di mana penginputan HPS seperti ini bisa kita copy paste dari dari notepad, masukkan ke sini, atau kita download template rincian HPS-nya, kita isi template-nya, lalu kita uploadkan template tersebut di upload rincian HPS. Nah, kalau saya lebih contoh barang A, B, jasa C, misalkan contoh seperti ini. Misalkan barang A saya bikin saja contohnya ini total PCS,
ini misalkan jasanya tuh misalkan paket itu misalkan ini bagi 15 gitu 15. Lalu harga perkiraannya misalkan saya buat saja berapa ya, 2,5 juta. Itu saya beli di sini misalkan 20. Nah, pajaknya bisa kita ubah misalkan 0%. Tapi kalau standar defaultnya bawaannya adalah 100%. Nah, ini seperti biasa ada kunci baris untuk mengunci baris yang akan kita isi. Misalkan contohnya ini judul pekerjaan, atau misalkan pekerjaan persiapan dan seterusnya. Tapi kalau ini bukan judul pekerjaannya atau dia adalah item atau paket atau barang yang akan kita proses pengadaannya, maka biarkan saja checkcase-nya dikosongkan. Ini saya hapus. Nah, jika sudah seperti ini, maka jangan lupa nih, kita harus menginputkan referensi KBKI kita. Jadi untuk barang 1, barang 2, atau item 1, 2, 3 ini harus ada KBKI ini Bapak Ibu. Maka harus kita klik tambah KBKI, lalu kita cari nih misalkan pemadam apian contohnya. Contoh seperti ini, maka saya cari dulu KBKI, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini saya klik radio buttonnya sampai muncul tombol tambahnya aktif dan saya simpan. Saya tambah. Maka otomatis dia akan tertambah seperti ini. Begitu juga untuk item selanjutnya. Saya akan lakukan berulang sampai seluruh item terisi KBKI-nya, atau minimal dia harus ada 10 item yang terisi. Jadi kalau cuma 10, dia harus 10-10-nya terisi. Cuman kalau lebih dari 10, maka minimal dia 10. Nanti bisa di-save atau dilanjutkan proses pembuatan paket non-tendernya. Ini contoh satu lagi, sprinkle contohnya. Alat pemadamnya, pemadam ringan. Cari, please tambah. Dan jasa C misalkan pemadam. Dan jasa. Ya, terus saya pakai ini aja. Cari dan saya pakai yang atas bisa, yang bawah bisa. Nah, kalau bawah ini dia subclass-nya lebih mendetail. Dalam arti kita membutuhkan subclass, membutuhkan yang kelas secara umumnya atau KBK yang secara general secara umum, maka pilih saja yang dia tidak terlalu jauh masuk ke dalam subclass-nya. Contoh seperti itu. Tambah. Sampai seluruh data HPS sudah terisi nih dan KBK-nya sudah terisi, jangan lupa lakukan proses tekan tombol simpannya. Sampai ada informasi data telah tersimpan. Nah, jika sudah seperti ini, maka teman-teman PPK akan tinggal melakukan proses tekan tombol kembali, di mana nanti akan muncul informasi data nilai HPS sudah tersimpan nih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan tinggal dilanjutkan dengan proses persiapan pembuatan KK seperti dengan gambar yang harus sudah disiapkan nih secara manual, lalu tinggal diuploadkan saja di dalam sistem oleh teman-teman PPK. Contoh seperti itu. Nah, dia minimal berbentuk doc, XLS, JPEG, PDF, PNG, zip, dan RAR. Cuman kalau saya pribadi menyarankan sebisa mungkin menggunakanlah PDF biar tidak memudahkan teman-teman dalam proses penguploadan. Karena kan PDF kan bisa kita setting nih resolusinya berapa. Contoh saya buatkan PDF. Contoh. Ya. Seperti ini saya uploadkan, lalu saya close.
maka dia akan terchecklist dan saya lanjutkan dengan proses upload rancangan kontrak. Ini juga sama, dia juga harus berbentuk PDF. Saya pakai file yang saya close. Dia akan otomatis terchecklist nih kalau sudah kita upload. Dan yang terakhir adalah uraian singkat pekerjaan. So, saya pakai yang saya close, maka dia akan seperti ini dan belum bisa dilempar ke PP karena harus menginputkan data dukung HPS. Harus kirim pemberitahuan juga nih, karena harus dikirim pemberitahuan baru bisa kita lempar ke teman-teman PP. Nah, data dukung HPS kita tinggal uploadkan saja. Misalkan ada brosur atau mungkin pamflet-pamflet yang menginformasikan kurang lebih HPS ini sekitar segini loh, seperti itu. Saya uploadkan. Saya ambil pakai yang sama aja, enterin, close, dan saya tekan tombol selanjutnya seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu pemilihan teman-teman PP. Jadi paket ini dari PPK yang buat akan dilempar ke teman-teman PP. Di sini kita tinggal pilih nih teman-teman PP-nya siapa yang mau dipakai. Saya memilih teman-teman PP-nya. Saya pakai PP 20. Ya, saya cari PP 20 atau berdasarkan nama. Lalu saya tekan tombol pilih di bagian bawah. Nah, seperti ini, PP 20. Dan ada tombol ganti PP, misalkan salah milih nih, nah, bisa kita ganti atau kita batalkan. Lalu kita tekan uploadkan tombol di sini untuk menguploadkan nota dinas yang sudah dibuat oleh teman-teman PPK atau nodin pemberitahuan bahwa paket ini akan dikirim ke teman-teman PP siapa gitu, misalkan PP 20. Filenya yang pakai yang sama seperti ini. Nah, jika sudah diuploadkan, maka tinggal kita kirimkan nih, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan email notifikasi ke teman-teman PP yang bersangkutan. Nah, sampai informasi seperti ini. Sudah terkirim pada tanggal 3 April jam 11.08. Nah, jika sudah seperti ini, maka tugas PPK sudah beres nih. Tinggal tekan tombol simpan dan membuat paket non-tender atau pengadaan langsungnya. Nah, dia akan kembali lagi ke halaman yang sama dan data paket telah tersimpan. Nah, ini kurang lebih role pertama dari teman-teman PPK, proses persiapan pembuatan paket pengadaan langsung atau non-tender di dalam aplikasi. Nah, setelah proses dari PPK sudah dilakukan dan sudah dilempar ke teman-teman PP, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman PP nih yang akan melakukan pengecekan di dalam akunnya mereka, paketnya sudah masuk atau belum. Contoh akan seperti ini. Jadi role-nya sudah beres dari PPK, nanti saya tekan tombol daftar paket, maka dia ada di menu daftar paket non-tender. Statusnya biasanya paling atas. Ya. Statusnya draft, di mana belum ada tombol lihat non-tender karena belum dibuat paketnya oleh teman-teman PP. Nah, maka dari itu saya logout dulu dari PPK dan akan login kembali sebagai teman-teman PP-nya atau pejabat pengadaan. Contoh seperti PP20. Passwordnya semangat 45 karakter. Lalu kode captcha-nya adalah ECO54PGM. Login. Save. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu nih, seluruh paket
pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang dilempar dari PPK ke teman-teman PP-nya. Nah, ini untuk spesifik PP adalah pengadaan langsung. Nah, di mana menu beranda adalah menu paket yang sudah berjalan dan sudah selesai atau sudah aktif. Untuk paket baru yang baru dilempar itu masuknya ke menu daftar paket. Nah, ini juga sama, caranya sama seperti di teman-teman PPK. Maka dia akan muncul di menu daftar paket seperti ini. Nanti tinggal lanjut prosesnya adalah tinggal tekan tombol buat non tender dari sisi PP-nya. Contoh seperti ini. Di mana teman-teman PP kan diminta oleh aplikasi untuk mengisikan dari mulai metode pengadaan yang akan dipakai, kualifikasi usaha, bentuk usaha, lalu orang asli Papua atau bukan, dan jadwal yang akan kita susun untuk proses pengadaan. Beserta ini, persyaratan kualifikasi, masa berlaku penawaran, dokumen penawaran itu sendiri, sampai dengan informasi lainnya yang bisa kita uploadkan dari teman-teman PP, beserta survei harga pembanding dengan dari teman-teman pejabat pengadaannya. Nah, untuk data dokumen SPPK ada di bagian bawahnya. Nah, ini nota dinas atau pemberitahuan dari teman-teman PPK ke PP-nya. Dan di bawahnya Nodin, itu ada undangan review dokumen persiapan pemilihan dari teman-teman PP, kita kirimkan ke PPK nih, komunikasi dua arah. Oh, ternyata dokumennya ada yang kurang. Nah, ini tinggal kita tekan tombol kirim untuk undangan review antara PP dengan PPK yang bersangkutan. Ini juga dilakukan secara offline dan juga bisa dilakukan secara online di aplikasi seperti ini. Nah, nantinya di bagian bawah ada berita acara hasil review jika ada review, dan setelah itu dilakukan, proses itu dilakukan, nanti kan kita tinggal pilih nih penyedianya siapa yang akan kita pilih sebagai calon penyedia di paket kita ini. Dan paling bawah lagi adalah status persetujuan pejabat pengadaan. Nah, karena modelnya mirip dengan tender, tapi ini adalah pengadaan langsung, maka kita akan membuatnya seperti yang tadi dipraktekkan oleh Mas Gali, di mana kita akan pilih jenis pengadaannya apa, seperti ini. Lalu kualifikasi usahanya misalkan 140 itu batik kecil, lalu badan usahanya misalkan badan usaha, dan kita akan melakukan proses penyusunan jadwal. Nah, bedanya antara dengan tender dengan pengadaan langsung atau non-tender, jadwal yang di non-tender ini cuma diberikan 5 tahapan saja Bapak Ibu, di mana tahapan pertama adalah upload dokumen penawaran, tahapan kedua pembukaan dokumen penawaran, ketiga evaluasi, keempat klarifikasi teknis dan negosiasi harga, dan yang terakhir adalah tanda tangan kontrak. Jadi ini tinggal kita buat saja nih sesuai dengan jadwal di aplikasi kita. Misalkan ini 26 April, berarti saya buat saja tanggal 29. Jadwal upload 29.30. Pembukaan ke tanggal 1. Tanggal 1 ke tanggal 1. Evaluasi tanggal 2 ke tanggal 3. Klarifikasi tanggal 6 ke tanggal 6 Mei. Dan tanda tangan kontrak tanggal 7 ke tanggal 7 Mei. Kurang lebih seperti ini jadwalnya. Nah, ini seperti biasa, jadwalnya bisa kita sesuaikan dengan jam dan hari kerja. Ini saya bikin saja 00.00 dini hari sampai dengan 23.59 ya. Nah, sudah seperti ini, maka kita tinggal simpan saja sampai ada notifikasi jadwal paket non-tender sudah tersimpan, di mana akan menginformasikan, oh, bertahap berapa lama nih, ini ada seperti ini, dan kita tekan tombol kembali Bapak Ibu, di mana dia akan tertampil seperti ini ya. APS, jenis pengadaan sudah ada, APS, jadwal sudah terisi, tersimpan, jenis kontrak sudah terpilih dari tadi ketika membuat proses paket, dan kita tinggal lanjutkan di proses persyaratan kualifikasi sampai dengan di bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan proses penginputan syarat kualifikasi terlebih dahulu. Ini sama persis dengan yang di tender. Ini tinggal kita inputkan, misalkan ini B, misalkan klasifikasinya KDI, contoh seperti ini.
dan izin usaha yang dibutuhkan tambah ya. Tapi satu berikutnya contohnya seperti ini. Nah, untuk yang status valid, mempunyai atau menguasai tempat usaha, berkapasitas dan fakta integritas dan surat pernyataan, dia otomatis terchecklist. Dan ada tombol tambah syarat administrasi lainnya. Nanti tinggal klik tombol tambah dan kita checklist untuk menambahkan syarat administrasi lainnya. Administrasi yang bisa diisi oleh PP. Contoh seperti syarat. Nah, untuk yang kualifikasi teknis, dia juga sama, dia otomatis terchecklist. Dan KBKI-nya ini juga harus kita lakukan proses pengisian. Nah, ini kita tekan tombol tambah dulu nih di sini. Tambah KBKI. Pemadam. Cari. Dan sama dengan yang di HPS. Radio button kita klik dan kita tekan tombol tambah. Ini juga bisa kita edit nih. Satu pekerjaan atau berapa. Itu juga sama. Tapi kalau mau dibiarkan saja ada satu, itu juga boleh, nggak masalah. Defaultnya dia satu ya. Nah, setelah ini, lalu juga SDM jika diperlukan, tinggal di checklist dan kita jabarkan apa yang dipersyaratkan. Dan sampai dengan di bawah, kemampuan peralatan dan layanan penjual misalkan, contoh. Dan syarat-syarat teknis lainnya yang diperlukan oleh Pokja atau PP lainnya sesuai kebutuhan paket. Lalu kita tekan tombol simpan sampai ada informasi syarat kualifikasi telah tersimpan. Lalu kita scroll ke bawah, maka kita tekan tombol kembali. Tapi bisa mau di cross check ulang juga boleh. Kalau sudah ditekan tombol simpan, lalu tekan tombol kembali seperti ini. Sampai ada informasi status syarat kualifikasi dia sudah terchecklist nih Bapak Ibu. Kita menentukan penawaran berapa harinya? Sekarang 30 hari sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Kita simpan dan juga sama, maka akan otomatis terchecklist. Dan lanjutannya adalah syarat dokumen penawaran. Kita tinggal cek juga, diklik. Dia akan muncul halaman seperti ini. Ini yang akan diminta oleh sistem untuk teman-teman penyedia upload file yang kita checklist. Nah, contoh seperti ini. Saya minta 1, 2, 3. Maaf, bisa asuransi enggak. Spek teknis, garansi, dan sertifikat. Harga dan rincian tidak saya tambahkan. Kalau yang mau saya tambahkan bisa. Sesuai kebutuhan PP. Lalu jika sudah, kita simpan. Sampai informasi persyaratan dokumen telah tersimpan, dia akan seperti ini. Dan ini juga sama, jika sudah disimpan berhasil, maka tekan tombol kembalinya. Dan di sistem, dia akan kembali ke halaman ini lagi. Dan seperti biasa, jika sudah dilengkapi semua nih Bapak Ibu, dari mulai paling atas, metode, kualifikasi, jadwal, sampai dengan syarat kualifikasi, masa berlaku dokumen penawaran, maka di aplikasi akan meminta kita harus mengupload nih SDP paket pengadaan langsung ini. Nah, bagaimana caranya? Juga sama dengan proses standar, kita tinggal klik tombol uploadnya saja. Juga sama, tinggal input nomor, contoh. Dan kita tinggal pilihkan saja file PDF-nya. Pakai file yang mana tadi? Kita sampai. Open, dia akan loading dan upload. Jadi ya, sampai akan muncul seperti ini Bapak Ibu nih. Dokumen yang sudah ada.
tombol menghapus atau batalkan dokumen yang sudah kita upload. Dan survei harga pembanding bisa kita uploadkan juga dari teman-teman PP-nya. Contoh saya akan praktekkan uploadnya. Di teman-teman tinggal upload saja. Bisa pakai file yang sama, misalkan teman-teman. Kalau sudah berhasil upload, tinggal kita close. Maka akan ada muncul seperti ini. Nah, tadi kan juga sempat saya bilang ya, ada fitur yang namanya undangan review. Nah, ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Misalkan, oh ternyata dokumennya ada yang kurang jelas nih, dari mulai HPS, dari mulai spek teknis atau KK. Ini tinggal kita tekan tombol saja nih undangan review, dia akan lari kembali ke teman-teman PPK untuk melakukan proses reviewnya. Cuman reviewnya pun bisa dilakukan secara offline, secara manual tetap muka, antara PPK dengan BP, dan tinggal diuploadkan saja berita acara hasil reviewnya. Cuman ini tetap dilakukan proses kirim undangan agar tombol ininya kebuka. Nah, jika ternyata pada dalam prosesnya tidak ada review atau sudah final nih, sudah beres, tidak ada edit-edit atau ada kesalahan dalam proses pembuatan dokumen dari PPK, sudah clear semua, maka teman-teman PP tinggal mencari penyedianya nih. Tekan tombol pilih penyedia seperti ini. Nah, tinggal kita pilih saja. Nah, ini kebetulan saya harus mencari penyedianya. Nah, saya coba log out dulu, saya cari penyedia takanan 20 biar untuk tahu NPWP yang digunakan berapa. Passwordnya sama 123 PHD AW. Nah, ini data penyedia yang bersangkutan, datanya kurang lebih seperti ini. Bisa tinggal copy, atau kita tanya nih penyedianya NPWP-mu berapa, kita catat NPWP-nya, lalu kita cari nih di akun PP pas pembuatan paket. Saya logout, saya login ulang ke PP20 PQC86. Nah, di sini masih belum terbit paketnya, harus saya cari di daftar paket terlebih dahulu seperti ini, dan masuk ke non tender, buat non tender, dan saya scroll ke bawah, saya pilih penyedia, lalu saya kopikan, pastekan di NPWP, cari, maka dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini juga sama, tinggal kita increase, lalu tekan tombol simpan. Sampai ada informasikan berhasil simpan draft penyedia, statusnya sudah terpilih. Nah, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita tekan tombol kembali, dan teman-teman PP tinggal melakukan proses yang namanya fakta integritas kita setujui. Nah, ini kurang lebih step-step proses pembuatan paket non-tender di dalam aplikasi atau pengadaan langsung yang transaksional di dalam aplikasi dari teman-teman PPK dan PP. Nah, dalam proses ini, jika paket ini sudah diumumkan, maka secara otomatis paket ini akan terbit, dan teman-teman penyedia yang diundang atau si penyedia 20 ini yang diundang tadi, dia bisa langsung mencari paket tersebut di paket barunya. Nah, karena sudah terbit juga pada paketnya, maka paket ini akan muncul di halaman beranda si PP yang bersangkutan. Nah, ini dia. Dengan status belum dilaksanakan. Nah, akan tetapi, walaupun belum dilaksanakan tahapannya, jika saya login dan login sebagai penyedia yang dipilih tadi, maka saya bisa mencari dan mendaftar paket tersebut. Contoh, takanan 20, passwordnya 1313 P852PY. Dia akan masuk ke paketnya teman-teman penyedia, akunnya. Ini juga sama, ada tender dan non-tender. Jadi non-tender itu ada langsung yang transaksional. Maka untuk mencari paket baru tinggal klik di paket baru. Tender untuk lelang. Nah, untuk pengadaan langsung kita pilihnya non-tender. Nah, ada.
Maka dari itu, walaupun tahapannya belum mulai atau belum masuk ke tahapan jadwal upload, maka saya sebagai penyedia yang dipilih bisa melakukan proses pendaftaran. Caranya juga sama seperti tender, tinggal klik menu paket, scroll ke bawah, dan tekan tombol setuju ikut paket. Seperti ini. Nah, setelah proses ini beres, maka kita menunggu jadwal dulu, gimana jadwalnya harus dimulai di tahapan upload penawaran pada saat tanggal 29 April sampai dengan 30 April di 00 dini hari sampai dengan 23.09. Nah, sampai di sini Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan monggo. Bisa resen atau langsung open mic ya, kalau nggak salah. Silakan. Atau kita lanjut dulu saja ya. Baik, kita lanjut dulu saja. Nah, setelah proses ini terbit dan paket sudah didaftarkan oleh penyedia yang kita pilih tadi, maka aktivitas akan berlanjut ke proses upload penawaran dari teman-teman penyedia, itu pada tanggal 29 April. Maka dari itu, saya akan ubah terlebih dahulu jadwal atau jam aplikasi latihannya. Yaitu saya logout. Saya login ke trainer sebagai non penyedia. Password juga sama, semangat 45, kontak pagar, kode captcha 232 OD. Seperti ini, saya ubah jadwalnya di tanggal 29 April, tanggal saya ubah ke tanggal 30 aja. Ubah. Maka jadwal sudah masuk ke 30 April. Maka jika saya logout, lalu login kembali sebagai penyedia yang rekanan 20 tadi, maka sudah 3 udah keamanan JD3DRT. Maka di paket non tendernya statusnya sudah dapat penawaran dan saya akan bisa melakukan proses upload penawarannya. Oh, Pak Rudi, setting kriteria pada saat tender cepat ya Pak Rudi ya. Bisa jadi koneksinya juga sih kendalanya. Nah, nanti dicoba pakai menggunakan bisa berbasis kabel atau mungkin pakai jaringan yang lebih stabil. Takutnya karena masalah koneksi. Atau mungkin juga browsernya Pak Rudi. Nanti dicoba pakai browser yang berbeda ya. Gitu. Takutnya browser yang sudah out of date, jadi harus diupdate terlebih dahulu atau menggunakan browser yang berbeda. Paling aman sih kita menggunakannya Mozilla Firefox tadi, seperti itu. Nah, saya lanjut dulu ya untuk proses pengiriman penawaran dari teman-teman penyedia di proses pengadaan langsung. Maka tahapannya juga sama seperti tender, cuman bedanya di sini tidak aplikasi pengadaan langsung tidak menggunakan Pendo, kita langsung menggunakan di dalam SPC. Jadi mirip-mirip seperti tender cepat, cuman ini kita tinggal kirim saja. Contoh, ini dokumen pemilihan yang bisa kita download, tahapan yang bisa kita lihat tahapannya, detail detail pengadaannya, dan tombol untuk pengiriman data kualifikasi beserta dokumen penawaran di admin teknis dan harga. Nah, ini belum bisa dikirim karena kita harus mengirimkan kualifikasi terlebih dahulu. Untuk di sini, maka kita akan mengirimkan dokumen kualifikasi terlebih dahulu nih. Dari mulai izin usaha, akta, manajerial, SDM, pengalaman, pekerjaan sedang berjalan, peralatan, pajak, dan persyaratan. Oh ya, terima kasih Mas Maulana untuk masukannya. Setting kriteria bisa mengikuti contoh ini Pak. Dipastikan jenisnya adalah pengadaan barang, karena kalau untuk pengadaan lainnya tertanda cepat, filternya memang secara data latihan jadi tidak ada kayaknya. Jadi kita sebisa mungkin pakai jenis pengadaan barang seperti itu.
Nah, ini data-data ini izin usaha, akta, manajerial sampai dengan pajak. Ini ngambil datanya dari mana, Mas Gama? Ini ngambil datanya dari sikap. Jadi dari sikap masuknya ke data penyedia, dari mulai izin usaha sampai dengan peralatan dan pajak. Nah, ini kita tidak bisa tambah karena ngambil datanya langsung dari ini dia, ubah data ke sikap, sinkronisasi mengambil data sikap yang terbaru atau mengupdate data SPS dengan data yang terkini dari sikap. Jadi pastikan dulu update data atau isi data di sikap. Lalu jika sudah diisi data, silakan integrasi terlebih dahulu. Dan jika sudah terintegrasi, maka datanya akan tertampil seperti ini. Ya. Tinggal kita checklist aja nih nanti di sini. Seperti itu. Untuk proses pengiriman penawarannya, maka dari tadi di menu beranda, paket non-tender, paket pemeliharaan pompa elektrik, dan kita klik di sini. Ini kita klik contoh, misalkan usaha, TDP, akta seperti ini, manajerial seperti ini, checklist, SDM, pengalaman, pekerjaan sedang berjalan, peralatan, dan pajak. Cek valid KSWP, kalau dia secara aplikasi aslinya dia pasti checklist hijau. Ini kalau sudah, tinggal kita checklist dan tekan selanjutnya. Dan syarat-syarat kualifikasi lain yang diminta. Contoh misalkan sertifikat, lalu misalkan apa namanya lampiran akta, itu tinggal diuploadkan di sini. Nah, jika sudah, maka tekan tombol kirim data kualifikasi. Apakah Anda yakin? Nah, setelah pernyataan kurang lebih seperti ini, saya setuju. Kirim data kualifikasi. Maka akan tertampil seperti ini Bapak Ibu. Status data telah terkirim pada tanggal sekian dan jam sekian. Dan tinggal kita lakukan proses yang namanya kirim administrasi, teknis, dan harga. Tombol kirimnya mana Mas? Nah, ini dia. Kirim. Nah, untuk surat penawaran kurang lebih seperti ini. Ini sama dengan yang syarat masa berlaku penawaran tadi dibuat oleh PP. Lalu kita tekan tombol setuju. Status sudah berubah jadi setuju. Lalu tekan tombol penawaran teknis. Nah, ini tadi yang saya checklist, apa yang diminta, dan tinggal diuploadkan lampiran file-filenya berdasarkan apa yang diminta. Contoh. Yang kedua adalah yang ketiga dan syarat lainnya. Sudah, tinggal lanjut ke penawaran harga. Seperti ini, maka tinggal kita isikan harganya saja. Contoh. Seperti ini. Lalu PDN, karena ini misalkan contoh barang dalam negeri semua, yang kita klik saja PDN. Ini dia. Simpan.
maka ada informasi data isian penawaran sudah tersimpan. Nah, jika kita tekan tombol informasi paket atau kembali, dia akan tetap seperti ini. Ini dia. Sudah dikirim, dan sudah dikirim. Nah, proses ini sama seperti tender, dia bisa dikirim berkali-kali di jadwal yang sama, di jadwal. Namun jika pada saat proses pembukaan ada yang salah, ini sebenarnya bisa dirubah lagi nih jadwal oleh teman-teman PP, diperpanjang, mereka ngupload ulang. Karena dia ada langsung, bukan tender. Tapi kalau tender itu tidak boleh. Nah, kalau ini enggak sudah sudah dikirimkan dan sudah beres, sudah final dalam penawaran dari sisi penyedia, maka langkah selanjutnya paketnya akan kembali lagi ke teman-teman PP, di mana jadwalnya tentu saja harus saya rubah. Saya login sebagai trainer. PA 9E OP. Kita masuk ke evaluasi penembukan tanggal 1. Saya tanggal 1, maka saya tinggal logout. Lalu login sebagai PP yang terkait, PP 20 JH MH5M JHM 5M. Suatu sudah pembukaan penawaran, klik nama paketnya, maka akan muncul menu tab penawaran dan menu tab evaluasi di informasi non tendernya. Nah, untuk pembukaan penawaran tinggal klik di penawaran wisata, dia akan tampil nih. Ini untuk log akses, informasi log akses seperti ini. Ini dokumen kualifikasi yang dikirim seperti ini. Ini surat penawaran. Nah, ini template-nya. Admin teknis, statusnya sudah dikirim, nanti baru bisa dibuka pada saat evaluasi. Dan harga sudah bisa kita lihat seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu, teman-teman PP tinggal menunggu di proses evaluasi. Evaluasi berarti di tanggal 3 Mei. Login ke trainer seperti ini, sebentar. Trainer C8 PKDQ. Ini ubah. Saya refresh di evaluasi, maka dari teman-teman PP tinggal membuka di menu evaluasinya seperti ini. PP 20 9 WP 9 paketnya masuk ke menu paket, lalu masuk ke menu evaluasi, dimana akan muncul menu yang sama seperti kalau kita mengevaluasi paket tender di aplikasi SPC. Nah, ini juga sama, caranya tinggal klik saja nih nama penyedianya. Nah, administrasi juga sama, cara evaluasinya tinggal kita checklist masa berlaku seperti ini, simpan. Evaluasi kualifikasi juga sama. Nah, ini juga bisa kita klik validasi KSPP. Seperti ini. Simpan. Teknis, nah, teknisnya baru bisa kita download di sini. Ada satu seperti ini. Oh, sudah kita periksa nih, sudah kita evaluasi. Oh, memenuhi semua. Checklist.
tekan tombol simpan, dan evaluasi harga. Lulus. Nah, harga terkoreksi tinggal kita inputkan jika ada harga terkoreksinya. Kalau tidak ada, biarkan saja angka yang simpan. Ini, maka dia akan sudah terisi data evaluasi seperti ini. Verifikasinya belum terisi. Ini oke, klik evaluasinya, dia akan seperti ini Bapak Ibu. Kita checklist 1, 2, 3, 4. Undang proses verifikasi, kita klik kirim undangan verifikasi. Jika sama, kita tinggal state kapan diundangnya. Misalkan tanggal 6 ya. KPT, berkas asli, yang harus datang di rekor atau yang diwakilkan, simpan, kirim. Maka informasi undangan verifikasi telah berhasil dikirim dan kita lanjut setelah break, setelah zuhur. Masuk lagi kurang lebih jam berapa Mbak Nurul ya? Jam setengah jam, kita istirahat setengah jam. Ya, kita istirahat setengah jam terlebih dahulu Bapak Ibu. Silakan, nanti akan saya lanjutkan proses klarifikasi negosiasi sampai dengan proses penetapan pemenang di paket pengadaan langsung atau non-tender di aplikasi SPC. Mari kita break terlebih dahulu. Bagi yang ingin sholat zuhur, silakan. Bagi yang mungkin lagi tidak berpuasa atau berhalangan berpuasa, bisa menikmati istirahat siangnya terlebih dahulu. Monggo, saya kembali lagi di jam 1.30-an. Silakan Bapak Ibu bisa menikmati mereka terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Gama. Nanti kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Diharapkan Bapak dan Ibu segera standby di jam tersebut. Terima kasih Mas Gama untuk sesi satunya. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih, selamat istirahat semuanya. Sama-sama Mbak Nurul, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Evaluasi harga. Oh, dikoreksi. Pantas berubah angkanya. Saya ubah dulu, angkanya jangan terlalu jauh. Jadi nantinya kalau teman-teman mendapatkan PP-nya itu mendapatkan harga penawaran di bawah 80% dari HPS, dia nanti notifikasi seperti ini. Dan apalagi kalau harga tukar ini kita di bawah HPS seperti ini. Kalau harganya seperti ini, dia nggak ada notifikasi bahwa harga di bawah 80%. Cuman kalau misalkan saya rubah evaluasi harganya, dikoreksinya menjadi berapa tadi? 80 misalkan. Maka di menu evaluasi, status angkanya seperti ini. Di bawah harga terkoreksi, ada informasi di bawah 80% dari nilai total HPS. Seperti itu. Jadi, memastikan bahwa POK-nya juga aware bahwa ini angkanya di bawah 80% loh. Sistem memberikan informasi atau warning. Tapi apakah kita lanjutkan proses evaluasinya itu ditolak atau tidak, sistem tidak menolak, cuma akan memberitahukan peringatan saja. Jadi ini untuk membantu teman-teman PP dalam melakukan cek dan cross-check kembali terhadap data inputan yang dilakukan. Ini saya kembalikan lagi angkanya seperti penawaran aslinya. Ini dan sudah saya kirimkan undangan proses verifikasi, maka tinggal ditunggu pada tahapan verifikasi dan negosiasi nih pada tanggal 6 Mei-nya. Maka dari itu jadwal akan saya rubah ke tanggal pembuktian atau verifikasi seperti ini.
trainer, passwordnya juga sama, semangat 45 pagar kargo, maaf kodenya belum, YT22EP. Login, dan saya rubah menjadi tanggal 6 Mei. Ini. Maka dari itu, tahapan evaluasi akan terbuka seperti ini. Login, saya login kembali ke app, 20, password juga sama, WJFU2. Seperti ini. Maka di sini teman-teman PP bisa melakukan proses verifikasi data teman-teman penyedianya atau data penyedia kita yang undang tadi. Harinya nanti akan kesikap nih kalau kita klik tombol verifikasi di sini. Nah, contoh dia akan seperti ini. Pada saat saya klik tombol verifikasi dari akun PP, dia akan muncul ke halaman sikap penyedia yang bersangkutan, akan seperti ini. Dan ini bisa kita cek tombol cek NPWP, cek KSWP validasinya, data informasi, alamat, menghubung, lalu di sini juga ada identitas izin usaha, data yang bersumber dari sikap ataupun data yang bersumber dari OSS. Nanti tinggal kita klik salah satunya, misalkan contoh. Nah, ini seyogianya yang diverifikasi adalah seluruh data yang berhubungan dengan paket tersebut. Jadi misalkan data SIUP ini diminta di paket tersebut, maka tinggal kita klik verifikasi di bagian bawah seperti ini. Dimana nanti kalau kita klik verifikasi, data record kita memverifikasi data ini atau data izin usaha yang ini, dia akan tercatat di sini nih. Misalkan saya verifikasi, dia akan menambah sebagai sudah diverifikasi oleh PP yang lainnya, misalkan PP 20 dia seperti ini, dengan kode paket sekian, tanggal verifikasi dan keterangan verifikasi seperti ini. Nah, ini akan dilakukan berulang nih sampai seluruh data yang diminta di paket ini kita lakukan proses verifikasi, dari mulai izin usaha yang disyaratkan, manajerial, SDM, pengalaman peralatan pajak, seperti itu. Nah, jika proses ini sudah dilakukan oleh teman-teman PP di dalam aplikasi SPC dan disikapnya secara akun PP untuk memverifikasi data penyedia yang bersangkutan, maka dari itu teman-teman PP tinggal kembali lagi ke aplikasi SPC yang ini, lalu tinggal tekan tombol konfirmasi bahwa aktivitas verifikasi disikap sudah dilakukan nih, seperti itu. Anda yakin? Ya, oke. Maka dari itu, statusnya akan terchecklist hijau, dan tombol input harga hasil negosiasi Lagi ngajar. sudah terbuka. Lagi ngajar. Seperti itu. Nah, di sini maka tinggal dilakukan proses input hasil negosiasi nih oleh teman-teman PP. Misalkan dari 134 juta itu tadi, tidak ada koreksi, ternyata mau dinego. Oh, kita nego nih jadi 134.500.000 rupiah. Tuh. Maka tinggal kita klik saja input hasil negosiasi, lalu kita rubah nih angkanya. Nah, yang diubah ini angka di sininya, bukan angka total. Jadi harus kita rubah di sini. Misalkan jadi 3.100.000, jadi 3 juta aja. 24 juga sama. Ini saya buat saja 23.500. Bisa simpan. Jika sudah simpan, saya tekan tombol kembali, maka dia akan tersimpan seperti ini nih Bapak Ibu, dan tombol penetapan akan muncul gitu. Jadi jangan lupa diverifikasi terlebih dahulu pada saat penetapan klarifikasi dan negosiasi, lalu tekan tombol verifikasi konfirmasi, baru muncul input harga hasil negosiasi. Setelah ini diinput, baru akan muncul tombol penetapan pemenang untuk paket pengadaan langsung ini. Nah, jika ini sudah muncul, maka langkah tahapan selanjutnya tinggal diklik saja nih penetapan pemenang dari teman-teman PP untuk menyatakan bahwa ini menjadi pemenang paket non-tender tersebut, dan di sini harus inputkan urutan 1 seperti itu dan kita submitkan. Nah, maka status penetapan sudah dilakukan dan informasi tender dia akan seperti ini, dan tinggal lanjut ke proses pengumuman pemenang saja. Seperti ini, lalu kita kirim tombol undangan seperti ini, dan sampai informasi telah terkirim,
Dan nantinya teman-teman PP tinggal melakukan proses upload berita acara nih, baik itu berita acara evaluasi penawaran, berita acara hasil non-tender, dan berita acara lainnya di dalam aplikasi SPC. Bisa di sini atau di sini untuk berita acara evaluasi dan hasil non-tender di dua menu tab ini, dan berita acara lainnya bisa di bawah sini. Nah, di sistem SPC pun untuk aplikasi non-tender itu juga disediakan template untuk mendownload berita acara yang tadi juga sempat disinggung oleh Mas Galih dalam proses tender. Tapi jika memang formatnya tidak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu bisa membuat berita acara sendiri, dituangkan secara manual nih, misalkan ada template-nya khusus, silakan monggo, lalu nanti tinggal ditandatangani basah, lalu di-scan dan diuploadkan di menu upload untuk berita acara masing-masing tersebut beserta di berita acara lainnya. Nah, jika proses ini sudah beres, maka langkah selanjutnya dari teman-teman PP itu adalah tinggal melakukan proses tahapannya itu adalah tanda tangan kontrak. Itu dilakukan oleh teman-teman PPK. Nah, itu akan kita bahas. PPK itu kalau tidak salah jadwalnya, sebentar saya cek ya. Jadwalnya itu kalau tidak salah hari besok ya, kalau nggak salah ya, atau hari ini. Sebentar. Ya, untuk e-kontrak nanti akan dilanjutkan di tahapan besok seperti itu. Nah, tetapi secara kisi-kisi e-kontrak kurang lebih aktivitasnya dari teman-teman PPK nih. Itu tinggal menginputkan SPPBJ, SPK, BAST, BAP, dan juga penilaian penyedia di dalam aplikasi SPC. Namun secara proses non-tendernya dari teman-teman PP kurang lebih hasilnya seperti ini atau prosesnya seperti ini. Dan jika suatu saat teman-teman PPK-nya berganti atau misalkan mutasi atau rotasi, bagaimana Mas cara perubahan PPK paket non-tender ini atau paket yang sedang berjalan? Nah, itu fiturnya ada disediakan di masing-masing teman-teman PP dan teman-teman Pokja di paketnya masing-masing, di mana tombolnya ada di bagian paling bawah seperti ini. Nah, ini dia, ada tombol ganti PPK. Namun jika tidak ada perubahan PPK, biarkan saja, maka dia akan menjadi role untuk proses kontrak ada di PPK 20 seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih alur aktivitas proses pengadaan langsung yang sifatnya transaksional di dalam aplikasi SPC atau yang kita kenal secara umumnya adalah non-tender. Sedangkan untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang sifatnya pencatatan itu sifatnya offline, di mana semua proses transaksi ada di luar sistem. RUP-nya tetap ada di SPC atau di sirup nih, teman, transaksinya di luar sistem dari mulai pengumuman, penawaran sampai dengan evaluasi. Namun akhirnya di proses akhir teman-teman PPK menyebutkan data realisasi berdasarkan RUP yang paket tersebut. Itu akan kita bahas nanti di hari besok sekaligus dengan proses di kontrak dan juga pencatatan non-tender seperti itu. Karena itu seluruh aktivitasnya ada dari teman-teman PPK. Nah, ini kurang lebih alur proses terhadap materi pengadaan langsung yang bersifat transaksi di dalam sistem. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait masalah materi atau alur proses pembuatan tadi paket, dari mulai pembuatan awal di PPK, proses pembuatan paket dari PP sampai dengan penunjukan penyediaannya, penyediaan awal sampai dengan proses evaluasi. Silakan jika ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Nah, saya buka mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mari. Mungkin kalau tidak ada materi terhadap paket pengadaan langsung
dan juga penunjukan langsung. Jadi penunjukan langsung bedanya tipis, ini hampir sama, tapi alur prosesnya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk materi pengadaan langsung di aplikasi, untuk transaksional kurang lebih seperti ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin nanti kalau untuk mau detail nanya-nanya lebih jauh atau diskusi atau konsultasi bisa via call center kita di nomor kontak ini. Sebentar. Konsultasi bisa ke call center 144, atau kalau dengan saya nanti kalau mau WhatsApp-WhatsAppan sistem pengadaan digital SMS WA saya di sini. Dan kalau untuk link aplikasi, link materi atau mau download di sini, https/inapproc